Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Anindita dalam program spesial Vlog Fakultas. Saat ini saya berada di depan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dalam vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana aktivitas dan suasana akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. So stay tuned and let's get started. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Nah, sekarang kita berada di lab terpadu lantai 4 Fakultas Kedokteran UNI. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa internasional yang berasal dari Palestina dan juga merupakan tahfiz 30 juz. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kabar Nur? Baik, alhamdulillah. Bisa dijelaskan sedikit yang lagi dilakuin sekarang ini apa? Ya, saya sedang belajar patologi anatomi di laboratorium ini sama teman-teman saya dan dokter dan asisten. Masya Allah. Terima kasih ya Nur. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost Nah, sekarang kita berada di lab anatomi kering. Di sini tempat berlangsungnya praktikum di mana kita melihat banyak fasilitas. Salah satunya yaitu iSclopius, yaitu kita bisa melihat gambaran anatomi secara digital. Di sini sedang berlangsung praktikum anatomi oleh sang I ajar. was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like... Nah, teman-teman, sekarang kita berada di auditorium lantai 5 Fakultas Kedokteran UNI. Di sini dilakukan banyak kegiatan seperti workshop dan juga panel mahasiswa. Now that we're together and we share a perfect life. Nah, sekarang kita berada di Unit Medical Production House Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Fakultas Kedokteran, di mana saya akan menanyakan tentang pengalaman maupun organisasi yang dia ikuti. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Anas? Alhamdulillah baik. Di sini saya minta waktunya sedikit ya untuk tanya-tanya mengenai kegiatan maupun organisasi yang ada di FK. Oke, baik Kak. Selama ini bagaimana pengalamannya di Fakultas Kedokteran Kak? Oke, baik Kak. Jadi untuk pengalaman saya di Fakultas Kedokteran UNI sendiri, selagi saya mahasiswa baru, saya sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran UNI sendiri. Yang dimana ketika saya mahasiswa baru, saya mengikuti bakti sosial yang diadakan di Kabupaten Takalar. Kemudian di Fakultas Kedokteran ini kita juga senantiasa diberikan fasilitas, yaitu sarana serta prasarana pembelajaran yang sangat memadai. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya di Fakultas Kedokteran UNI ini kita memiliki ruang kelas, laboratorium, ruang praktikum, serta ruang PBL dan OSCE yang sangat menunjang sarana serta prasarana pembelajaran kita. Oh iya, terima kasih atas waktunya Kak Anas. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum. Kali ini saya berada di ruang dekan Fakultas Kedokteran UMI. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai fasilitas dan keunggulan FK UMI. Mari kita minta waktu beliau sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Barakallah. Ya, silakan. Gimana? Habis kuliah? Ya, bagaimana kabar tak hari Alhamdulillah, ini? alhamdulillah. Baik, saya di sini meminta waktu tak sedikit Anda untuk berbincang-bincang mengenai fasilitas dan keunggulan yang ada di FK UMI. Oke, insyaallah. Bismillah ya. FK UMI ini sudah berdiri sejak tahun
92. Kalau kita hitung saat ini pas 33 tahun ya. Dan alhamdulillah sebagai alumni UMI juga betul-betul kami bisa melihat bagaimana perkembangan Fakultas Kedokteran UMI ini dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 92, kami masuk 95, kemudian sekarang sudah tahun 2025, Masya Allah. Nah, pertama yang kita harus ketahui bahwa dalam proses panjang selama 33 tahun, saat ini FKUMI sudah meraih akreditasi tertinggi terbaik LAMPTKS, yaitu unggul LAMPTKS. Yang kedua, selain saat ini mengelola program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter, tahun kemarin pemerintah melalui Dikti memberikan kepercayaan luar biasa juga Kemenkes bahwa FKUMI satu-satunya dan pertama untuk FK swasta di seluruh Indonesia yang juga diberi kepercayaan mengelola atau membina program studi spesialis obstetri dan ginekologi. Ini luar biasa dan sekaligus tantangan dan amanah yang besar untuk berperan dalam mencetak dokter spesialis obgyn di Indonesia dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Alhamdulillah, fasilitas kita atas support yayasan dan universitas, tidak gedung kuliahnya, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai macam penunjang sampai kepada penunjang mahasiswa, kita sudah anggap lengkap dan tetap terus dikembangkan. Saat ini kita punya gedung ada 3, 4 ya, di rumah sakit pendidikan kita, tapi sementara akan kita bangun lagi gedung B untuk pengembangannya. Dan alhamdulillah kita termasuk FK swasta di Indonesia yang memiliki rumah sakit pendidikan sendiri sebagai rumah sakit utamanya, itu Rumah Sakit Ibnu Sina Yasawa Kahfumi, dan telah terakreditasi paripurna dan terlibat oleh Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikan utama. Didukung oleh hampir 19 rumah sakit jaring kita dari Kota Makassar sampai Palopo, Bone, Maros, Sulawesi Barat, bahkan sampai ke Bulukumba. Alhamdulillah. Dan yang paling utama lagi adalah yang menggerakkan sistem ini adalah sumber daya manusia. Dari 180 dosen kita yang berkualifikasi konsultan dan atau doktor, itu sudah hampir sekitar 50%-nya, dan ditambah yang sudah spesialis S2 juga mensupport, termasuk bagaimana teman-teman juga selalu tetap kita support untuk pendidikan lanjut baik spesialis maupun yang akademik sampai S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita sudah punya sekitar 8 alumni yang dari Jepang, dan alhamdulillah sementara sekolah lagi ada 2-3 di Jepang, termasuk di Hiroshima dan Shimada University. Ya. Baik Ayahanda, apa sih yang membedakan Fakultas Kedokteran UMI dengan fakultas kedokteran lain menurut Ayahanda? Luar biasa ya. Jadi betul, setiap fakultas dan prodi didirikan dengan sebuah keunggulan. Jadi betul yang tadi Anda sampaikan bahwa semua dokter, semua fakultas kedokteran mencetak dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi perbedaannya atau keunggulannya, untuk di FKUMI ini adalah kita punya keunggulan memperkuat kedokteran pencegahan dengan fokus pada keunggulannya adalah Tibbun Nabawi. Kenapa? Karena basic kita sebagai lembaga pendidikan dan dakwah dan kampus Islami, kita yang kembali menguatkan ya sunnah Rasulullah, prophetic medicine, atau paling tidak pengobatan, lifestyle Rasulullah yang kemudian mensupport bagaimana dia bisa sehat dan mencegah dia tidak sakit. Itu yang paling penting. Dan Masya Allah, banyak kajian yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, sekarang juga sudah bisa dibuktikan oleh pengetahuan dan penelitian yang kemudian bagaimana pengobatan ala Nabi, lifestyle Nabi, kemudian apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis dalam bentuk bahan, metode, itu sudah kita bisa lakukan dalam kurikulum dan juga penelitian. Ya. Tapi Ayahanda, bisa kita spill sedikit tentang beasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran dan program internasionalnya sendiri, Ayahanda? Oke. Yang pertama tentang beasiswa. Masya Allah, sudah hampir masuk tahun ke-7 atau tahun ke-8 kita ini, yayasan dan universitas memberikan beasiswa pendidikan, terutama yang diperuntukkan adalah untuk tahfiz, baik hafiz dan hafizah, yang terutama yang 30 juz. Ada yang free sampai dari awal sampai selesai, ada yang 75%, ada yang 50%. Jadi ratingnya kita sesuaikan juga dengan kondisi dan tes daripada kemampuan hafiz dan hafizah ini. Dan alhamdulillah program ini sangat membantu ya, karena pendidikan dokter kita baik SPP-nya memang nggak besar ya, tapi alhamdulillah yayasan mengcover semuanya. Itu satu. Yang kedua, program internasional. Yang pertama tadi betul, kami sudah dapatkan juga mahasiswa internasional yang juga hafizah dari Palestina. Jadi dapat internasionalnya, dapat hafizahnya, dan Masya Allah kita juga
tentu keprihatinan kita sebagai muslim ya dengan Free Palestine, itu satu. Yang kedua, dosen kita tidak pendidikan lanjut di Hiroshima, di Jepang, di mana itu kita fasilitasi, dan saya kadang-kadang sudah ada sekitar 8 alumni kita dari Jepang, dan ada yang sebentar ada 3 lagi sekolah. Dan kita godok lagi ini ke Malaysia, mungkin tahun ini ada 8 orang dosen kita akan studi di Malaysia, USIM University. Sementara persiapan untuk akreditasi internasional IAHE dari LAM PTKes. Sehingga tadi unggul LAM PTKes nasional, kita menuju akreditasi internasional, menuju dan mewujudkan program UMI menuju World Class University atau UMI berkelas dunia. Masya Allah, terima kasih waktu yang kita berikan Ayahanda. Alhamdulillah. Nah, semoga sehat selalu, Ki. Ya, makasih. Mohon doanya, Deh. Barakallah. Ya, selamat belajar ya. Ini I was left to my own devices. Many days fell away. Nah, teman-teman semua sudah mengikuti saya berkeliling melihat aktivitas dan fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran UMI. Semoga bisa menjadi inspirasi dan informasi bagi teman-teman semua. Nah, untuk pendaftarannya sendiri masih dibuka sampai 14 Agustus 2025 kecuali Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi sampai 6 Juli 2025 melalui laman spmb.umi.ac.id. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung menjadi bagian kami. Saya Natasha Nindita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.